Kita angkat jempol Bapak Ibu di atas kepala kita yuk. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-suka. suka-sukamu Bapak Ibu di sini siapa yang mau percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari setiap masalah kita, amin. Yuk kita angkat dulu jempol kita. Yang di depan, di tengah, di belakang yuk. Yang penting suka-suka Tuhan aja, amin. 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 Yuk suka-sukamu. Asik. Suka-suka Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Suka-suka Tuhan aja, amin. Amin. Berikan dulu tepuk tangan yang dahsyat ya buat Tuhan kita yang baik. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita yang pertama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum dari itu Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami yang pertama sebagai bukti tanda cinta kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di saat kami menabur kami akan menuai dengan sorak-sorak ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kita ingin saya memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, suruh hidupku dalam kedamaian-Mu.
sesakan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Kita sambut firman Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan bagiku. Siang hari ini iman kami bersepakat dengan Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, bahwa kami memiliki Allah yang besar di dalam hidup kami. Bahkan di segala persoalan hidup kami yakin dan percaya Engkau yang tetap senantiasa berjalan bersama dengan kami umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah Kau Yesus. Pada kesempatan hari ini, satu hari kami menjelang daripada Dirgahayu 81 tahun daripada negara kami. Kami akan tetap senantiasa menaikkan doa-doa yang terbaik bagi negeri ini, tempat di mana Tuhan tempatkan kami, tanah di mana Tuhan berikan kami untuk tetap senantiasa bersyafaat. Dan biarlah Engkau tetap senantiasa membimbing kami. Kau berikan hati, telinga seorang murid untuk kami dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin, amin. Sebelum duduk, saya belum suruh duduk Bapak Ibu. Karena ini ya 17-an ya, besok 17-an, sekarang masih 16. Salam kiri kanan katakan merdeka. Yang kenceng ngomongnya merdeka Bapak Ibu. Iya, gitu. Kalau sudah silakan duduk Bapak Ibu. Oke, saya ucapkan shalom bagi kita semua. Shalom, merdeka. Kayak belum merdeka. Merdeka! Iya. Kayaknya belum merdeka Pak Penta. Iya, mungkin keadaan belum merdeka, mungkin faktanya mungkin belum merdeka. Tapi kita yakin dan percaya dengan iman kita pasti dimerdekakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Beberapa minggu belakangan ini kita banyak membahas tentang yang namanya keintiman. Kita membahas yang namanya tentang koneksi kita dengan Tuhan, membahas tentang koneksi kita dengan surga, tetapi khusus untuk hari ini, all about Indonesia. Berbicara tentang semuanya, tentang kita bahas tentang bangsa kita ini aja dulu. Untuk hari ini. Karena apa? Karena kita sekarang berbicara tentang iman dan nasionalis orang percaya. Kenapa saya membahas tentang yang namanya ini?
Karena berbicara tentang iman, semua orang pasti mempunyai iman. Kalau disuruh ke gereja, kita pasti menjadi orang yang akan rajin ke gereja. Tapi kalau disuruh berbicara tentang yang namanya nasionalisme, mungkin ini masih perlu kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ada beberapa hal yang mungkin yang perlu kita doakan bersama-sama berbicara tentang yang namanya bangsa dan negara kita ini. Nah, kita bicara jujur saja Bapak Ibu, kita berbicara fakta saja. Apakah bangsa kita sedang baik-baik saja? Enggak, semua kita akan sepakat mengatakan bahwa enggak baik-baik saja. Bahkan Badan Pusat Statistik Indonesia dengan datanya beberapa tahun belakangan ini mencatat ada migrasi neto internasional Indonesia. Statistik menghitung daripada berapa orang yang warga negara Indonesia yang berpindah warga kenegaraan lain. Data BPS mencatat bahwa Indonesia berada di posisi minus 0,53 per 1000 orang atau setara dengan 53 orang dari setiap 100.000 penduduk secara tahunan. Jadi kalau dikalkulasikan dengan total populasi Indonesia saat ini, yang kalau misalnya dihitung berapa orang Indonesia yang pergi bermigrasi ke luar negeri, 1 tahun tercatat ada 150.875 WNI yang pindah ke warganegaraan. Bapak Ibu mungkin pernah lihat tren beberapa minggu yang lalu, trendingnya apa? Pindah negara. Kemudian mereka posting, mereka sudah berada di negara yang lain, mereka sudah mencari warga negara yang lain, mereka sudah ajukan PR untuk mereka menjadi permanen resident di sana, dan ada banyak negara juga yang menerima karena mungkin mereka mengalami krisis populasi. Jadi ya mungkin kita tahu contoh Kanada, beberapa negara-negara Asia Timur, mereka senang sekali menerima warga negara lain ketika mereka sudah mengajukan menjadi warga negara di tempat itu. Supaya apa? Populasinya tetap terjaga. Dan banyak orang Indonesia dengan bangga menyatakan, kami sudah pindah negara. Punya imankah kita? Oke, mungkin kita punya iman. Punya nasionalismekah kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa mereka banyak pindah? Mungkin kita tahu, karena memang keadaan di Indonesia enggak baik-baik saja. Faktor ekonomi, faktor karir, mencari pendapatan lebih tinggi, mungkin lebih enak di luar negeri sana. Penghargaan kepada profesi ataupun inovasi mungkin lebih diapresiasi di luar sana. Berbicara tentang kualitas hidup, keamanan, standar fasilitas publik mungkin lebih enak di sana. Pendidikan anak lebih terjamin, jaminan masa depan juga dinilai lebih stabil di sana. Juga mungkin ada beberapa faktor personal, sebagian besar juga didorong dengan yang namanya ya mungkin menikah dengan orang luar negeri, dengan bule, atau mungkin penempatan kerja secara multinasional sehingga mereka stay di sana. Tetapi banyak sekali alasan ketika mereka sudah mengatakan, kami tidak mau lagi menjadi bangsa Indonesia. Kami tidak mau lagi jadi bagian daripada Indonesia. Mungkin kita berbicara di tempat ini, Pak Pendeta kami juga pengen pindah sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Sopol dong, paspor peswa dong. Itu dia memang pindah. Paling kencang pindah kemana? Paling ke Piatolong. Mau keluar negeri boleh, negeri Siwalompu. Luar negeri tuh. Kita nggak bisa banyak berbuat apa-apa. Tapi hari ini kita mau berbicara tentang iman dan nasionalisme kita. Berbicara tentang iman dan nasionalisme kita. Bapak Ibu, sadar tidak sadar,
Pernahkah kita ngomong sama diri sendiri, Tuhan, kenapa pula lah aku Tuhan lahirkan di sini? Kenapa Tuhan lahirkan aku di Indonesia? Kerja di sini, belajar di sini, cari nafkah di sini, nikah di sini, punya anak di sini, di bumi Indonesia ini. Kayaknya kalau dilihat orang-orang di luar sana lebih enak kelihatan. Saya dilahirkan di Indonesia, ya rupa saya kayak gini. Coba kalau saya dilahirkan di Korea Selatan, udah kayak opa-opaku. Mungkin Anda ngomong seperti itu. Coba kalau aku dilahirkan di Korea Selatan, sudah boy band aku, sudah girl band aku, udah artis aku. Kalau aku datang ke Indonesia, orang-orang jerit-jerit lihat saya. Mungkin Anda ngomong seperti itu. Anda mungkin gak bisa berterima, aduh kok nasib lah tinggal di Indonesia ini ya. Dan juga kita nggak bisa pungkiri banyak orang Kristen hidup dengan mentalitas seperti ini juga. Mentalitas turis, mentalitas pendatang ataupun pelarian di Indonesia. Datang ke gereja setiap minggu, oh boleh datang. Menyanyikan lagu-lagu pujian sama Tuhan, boleh. Berdoa, minta rezeki berlimpah, lalu pulang ke rumah. Besoknya kerja, secara rutinitas pulang, tutup pintu dan tutup mata sama apa yang terjadi di luar tembok rumah kita. Itu sering terjadi bagi kita. Bagi kita, asal keluarga aman, cukup. Asal rezeki saya aman, cukup. Asal anak-anak sudah aman posisinya di sekolah terbaik, cukup. Asal jiwa kita selamat masuk surga, cukup. Maka selesai sudah urusan agama kita. Kekristenan kita sering kali menjadi, egois. Kristen menjadi benteng di hadapan kita untuk melarikan diri dari dunia yang sedang kacau di luar sana. Dan ini Alkitab sudah mencatat dan orang Israel pernah berada di posisi ini. Di mana? Orang Israel pernah dijajah dalam satu negeri yang bernama Babel. Ada Babel di tengah kita. Ada keadaan yang gak enak di tengah kita. Ada pemerintahan yang mungkin bagi kita kurang pas dengan semua keputusan-keputusannya. Ada pilihan. Anda mau melarikan diri atau mau mengubahkan kota ini. Ada dua pilihan. Tapi ada satu panggilan yang harus perlu kita ketahui bersama. Sama-sama kita akan baca di dalam Yeremia 29 ayat ke-7. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraanmu. Tuhan suruh kita lari enggak? Bapak Ibu, saya mau tanya, Tuhan suruh kita lari enggak? Ada mungkin keadaan yang enggak enak, ada mungkin situasi yang membuat kita enggak nyaman. Pokoknya aku enggak nyaman di sini, pokoknya aku enggak berkembang di sini. Sepertinya kreativitasku juga, inovasiku juga enggak berkembang atau enggak diterima di sini. Tapi Alkitab mencatat enggak, bukan melarikan diri, bukan menjadi orang yang pindah ke warga negaraan, bukan. Alkitab dengan tegas katakan, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Saya mau tanya, pembuangan enak enggak? Enggak. Pembuangan adalah tempat di mana kita tidak sukai. Kalau Anda menganggap bangsa ini, kota ini adalah tempatnya kita, hometownnya kita, tempat lahirnya kita, Bonani Pinasa kita, oke, it's okay, puji Tuhan. Tapi kalau Anda menganggap bahwa tempat ini adalah tempat nggak enak di sini,
Saya mau katakan, firman Tuhan jelas katakan, tempat di mana kamu aku buang, ini tempat pembuangan. Saya mau katakan Bapak Ibu, bagi kita semua yang ada tempat ini, Tuhan gak nyuruh kita untuk melarikan diri. Tuhan gak nyuruh kita untuk mengutuki Babel. Tuhan gak nyuruh bangsa Israel untuk kutuki Babel. Babel adalah bangsa yang tidak kenal Tuhan. Babel adalah negeri atau kerajaan yang menyembah berhala saat itu. Tetapi orang Israel saat itu dijajah. Kita bukan dijajah lagi, kita sudah merdeka. Tapi banyak orang mengatakan kita dijajah oleh negara sendiri. Tapi orang Israel lebih parah lagi, mereka dijajah oleh bangsa yang tidak kenal Tuhan. Tapi apa yang Tuhan suruh? Tuhan gak ngomong keluar dari situ. Kalian memang dijajah, gak bisa kalian beribadah, keluar dari situ. Enggak, Tuhan ngomong apa? Usahakan dan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau misalnya kita lihat realita bangsa kita, Indonesia mungkin sedang menangis saat ini. Mari kita lihat jujur, korupsi. Saya rasa korupsi, udah kita tahu-tahu bersama seperti apa beritanya di televisi. Korupsi sekian M atau korupsi sekian triliun. Kita lihat juga adanya ketimpangan sosial di mana-mana. Ada juga kita melihat ada racun hoax secara online. Di dunia maya, ada berbicara tentang hoax, berbicara tentang berita-berita kebohongan, berita-berita ucapan-ucapan kebencian, polarisasi di mana-mana. Perbedaan kota besar, di mana yang kaya semakin kaya, yang melarat semakin melarat. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, di mana posisi gereja saat ini? Di tengah-tengah bangsa yang keruh ini. Saya tidak berbicara di mana posisi gereja, di mana kita. Tapi yang saya pertanyakan, di mana posisinya kita orang Kristen di sini? Di mana kita? Apakah kita tetap menjadi terang dan garam bagi bangsa ini? Saya yakin dan percaya, kita semua akan tetap senantiasa menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Amin Bapak Ibu. Dengan cepat saya ingin katakan. Yang pertama, sebagai seorang Kristen, apa yang perlu kita lakukan? Sesuai dengan Yeremia tadi, usahakanlah kesejahteraan kota. Yang pertama, usahakan kesejahteraan kota. Ini berbicara tentang suatu kegiatan yang aktif, bukan yang pasif. Kalau di dalam bahasa Ibrani, kata kesejahteraan di Nats ini menggunakan kata Ibrani, yaitu shalom. Ya, shalom bukan berarti tidak ada konflik, shalom bukan berarti tidak ada yang namanya peperangan, tetapi shalom artinya ada kedamaian yang utuh. Kedamaian yang utuh dalam hal apa? Dalam hal ekonomi yang adil, dalam hal sosial yang rukun, dalam hal pendidikan yang terjangkau, dalam hal keadilan hukum yang ditegakkan. Ini sebenarnya yang harus kita miliki. Usahakan. Bukan ditunggu, tetapi usahakan. Harus ada yang namanya usaha. Bapak Ibu, kalau kita diam di rumah saja, diam di kamar aja, kemudian kita berdoa, Tuhan, sejahteralah bagi bangsaku. Kalau nggak ada usaha Bapak Ibu, kita nggak tahu. Kita bahkan nggak tahu apa yang bakal terjadi. Gereja dipanggil untuk bisa hadir, peduli, dan bekerja mewujudkan shalom bagi kota. Anda yang bekerja, usaha. Anda menjadi ASN, jadi ASN yang baik.
Saya nggak perlu jabarkan seperti apa job desk Anda di ASN. Anda sudah tahu seperti apa. Sumpah jabatan Anda juga sudah diambil. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Khususnya sebagai seorang Kristen. Gak usah ikut-ikut sama orang yang sudah pakai rompi orange yang ada di sana. Amin, yang ASN. Yang ASN aja amin. Amin. Gak usah ikut prinsip orang yang ada di luar sana. Kalau ada cara ribet, ngapain pakai cara mudah. Gak usah ikut itu. Amin yang ASN. Amin. Jawab dulu yang ASN. Kalau bisa dipergampang, pergampang. Amin. Amin. Kalau ada cara ribet, gak usah pakai cara ribet. Pakai yang gampang saja, amin. Amin. Para pelajar, mana para pelajar, angkat tangan dulu. Para pelajar. Oke, banyak para pelajar di sini. Turun tangannya. Apa usahamu untuk kesejahteraan bangsamu? Hah? Anda mau bolos sekolah? Anda nggak ngerjakan PR, gimana mau damai? Anda mau tawuran, Anda pemancing keributan. Bukan mengusahakan yang namanya kedamaian. Apa yang sudah kamu berbuat untuk bangsa dan negara ini? Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu, aku buang. Jadi karyawan yang jujur. Jadi karyawan yang rajin. Kalau di lingkungan tetangga, jadilah tetangga yang peka. Ketika ada tetangga yang mungkin ya beda agama, mungkin tertimpa musibah, bantu, tolongin. Mungkin keluarganya jauh, yang lebih dekat sama mereka siapa? Ya kita, tetangga. Usahakan kesejahteraannya. Ada usaha, jangan diam saja. Jemaat GBI Tarutung Kota, amin. Ada usaha, amin. Jangan diam saja, amin. Jangan setiap hari Minggu kita berdoa, Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan, kami berdoa untuk kota kami berdoa untuk bangsa kami. Tangan kita selalu terangkat. Tapi tangan yang sama, nggak ada usaha untuk mendatangkan kesejahteraan. Ayo, usahakan. Bapak-bapak, kalau pergi keluar kota, lampu hijau sudah nyala, dan tiba-tiba sudah nyala lampu kuning, Anda sedang dari belakang tancap gas. Usahakan kesejahteraan. Lampu kuning artinya apa? Tancap gas atau tekan rem? Bapak-bapak dulu saya tanya. Saya mau tanya dulu lah bapak-bapak, jujurlah dulu. Lampu kuning artinya apa? Tancap gas atau injak rem? Kenapa? Usahakan kesejahteraan. Ada usaha. Nginjak rem memang enak, tapi kita nggak tahu seperti apa. Toh kalau misalnya ada orang yang ugal-ugalan, kita juga orang yang kena. Tapi waktu kita usaha, udahlah sabar 4-5 menit nunggu lagi lampu merah berikutnya, injak rem. Usahakan kesejahteraan. Amin. Amin. Kena senggol dikit, buka kaca mobil, apa yang kalian ucapkan? Ayo. Ayo. Ibu-ibu, kalau di pajak lagi milih ikan, tiba-tiba ada yang menerobos Anda, diinjak lagi kaki Anda. Ayo. Apa kata-kata mutiara yang pertama sekali keluar dari mulut kita? Hah? Ayo, ingat, orang Kristen usahakan kesejahteraan. Tempat di mana kamu aku buang. Katakan amin. Itu yang pertama. Saya yakin dan percaya setiap kita yang tempat ini adalah orang-orang yang mengusahakan yang terbaik dan kesejahteraan bagi bangsa kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang amin berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita.
Haleluya. Yang kedua, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang menjadi pensyafaat. Menjadi pensyafaat. Kalau kita berbicara tentang yang namanya pensyafaat, saya mau tanya dulu lah. Jujur, kalau misalnya kita main jujur-jujuran ya Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, dari 100% doa kita, berapa persen kita minta untuk diri kita? Yuk, jujurlah dulu Bapak Ibu. Sudah sampai turun saya ke sini. Berapa persen Bapak Ibu? Mulai dari kita mulai berdoa, Bapa kami yang di surga, Tuhan, anakku pergi merantau. Oke, kita minta sama kita, Tuhan, apa makan kami besok? Minta lagi. Tuhan, ada cicilan yang harus kututup. Minta lagi. Tuhan, aku lagi sakit. Minta lagi. Saya mau katakan, setiap kali kita doa, paling sering kita selalu minta untuk kita, dan kita. Yuk siang hari ini, belajarlah untuk menjadi pensyafaat. Katakan amin. Kalau saya tanya, kapan Anda terakhir berdoa untuk bangsa dan negara ini? Tadi pagi, ya iyalah kita baru doa syafaat. Saya salah nanya pula ya. Saya ganti pertanyaannya. Kapan Anda berdoa untuk pemerintahan bukan di gereja ini, tapi di doa pribadi Bapak Ibu di rumah? Oke. Bapak Ibu jemaat, sering puji Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, next tolong dek slide-nya aja ditampilin. Kalau kita berbicara tentang berdoa kepada pemerintahan agar mereka takut akan Tuhan, gak usah minta yang aneh-aneh. Kita tahu sendiri pemerintahan kita seperti apa hari-hari ini. Saya mau ngomong, diam saja. Kalau Anda mau ketawa, ketawa dalam hati. Kalau Anda mau nangis, nangis dalam hati. Kalau Anda mau berdoa, berdoa dalam hati saja. Amin Bapak Ibu. Stop mengkritik. Tuhan gak suruh kita mengkritik pemerintahan. Tapi Tuhan suruh kita berdoa bagi mereka. Amin. Mau kelebihan hikmat, mau kekurangan hikmat, tugas kita hanya berdoa untuk pemerintahan kita. Mau mereka jahat, mau mereka baik, Tuhan hanya suruh kita berdoa untuk mereka. Karena mereka dipilih itu atas daripada seizin Tuhan. Katakan amin. Gak usah diributkan. Kupas bawang gak usah diributkan. Ya, gak usah diributkan. Doa saja. Tuhan, Engkau berikan hikmat atas daripada pemerintahan kami. Tuhan, kami berdoa yang terbaik untuk pemerintahan kami. Kalau Anda mengatakan kayaknya negeri kita sedang lucu-lucunya ya gitu. Ya, berdoa saja. Supaya Tuhan membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Jadilah pensyafaat, jangan pengkritik. Jangan pengkritik. Jangan mengkritik yang menjatuhkan. Saya terkadang ngomong seperti ini ya sama orang yang mulai mulai mendikte, bukan mendikte, lebih mengkritik yang seperti seperti sudah kapasitasnya. Lah kalau memang Anda ditempatkan di posisi itu, sudah bisa belum? Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau ngomong gini. Anda pernah nonton Indonesian Idol belum?
Sudah ya, pasti. Kemudian Anda ada yang sedang nyanyi. Kemudian Anda lihat ada kekurangannya. Wajar dong kita ngomong, kayaknya apa dia ya, kayaknya salah tadi dia ya, false dia tadi ya. Tapi kalau Anda sudah berlagak menjadi seorang juri di situ, saya mau tanya, oke, silakan praktekkan seperti apa bernyanyi yang benar. Berani Bapak Ibu? Kenapa juri-juri yang berkompeten, yang memang ditempatkan di kursi juri? Karena mereka bisa dengan kapasitasnya. Tapi kalau Anda mau juri, silahkan Anda mendaftar. Tapi ingat kapasitas kita. Anda harus, nggak boleh Anda, harus 11-12 minimal ke Agnes Monica, Rosa, Ahmad Dhani, siapa lagi? Harus seperti itu dong. Kalau misalnya Anda mau kritik, kalau Anda mau kasih penilaian, dan seperti ini juga Anda mau kasih penilaian kepada pemerintahan, boleh. Tapi jangan sebagai juri, jangan sebagai hakim. Doa saja. Doa saja yang terbaik. Perhatikan Bapak Ibu. Usaha tanpa doa adalah, sekali lagi, usaha tanpa doa adalah, doa tanpa usaha adalah, sekali lagi kita lihat dulu statement ini. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Usaha boleh usaha, tapi sertai dengan doamu. Doa sih boleh doa, tapi sertai dengan usahamu. Agar semuanya berjalan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Jadi 81 tahun kemerdekaan bangsa kita. Syukuri. Tuhan, 81 tahun. Dengan keadaan yang carut marut seperti ini, masih lengkapnya kami. Masih bisa kami makan. Beras juga masih ada. Masih bisa bepergian kemana-mana. Masih utuh. Lah coba kalau negara yang lain, ada banyak negara-negara yang lain yang kolaps. Selesai pasca daripada COVID-19. Ada banyak orang yang mengalami resesi. Habis semuanya. Pemerintahannya kita nggak tahu lagi. Presidennya lah yang diburu. Macam-macam kejadiannya. Kita masih bersyukur masih bisa seperti ini. Yuk berdoa. Saya mau ajak kepada setiap kita. Saya mau serukan sama setiap kita jemaat GBI Tarutung Kota. Saya mau katakan menjadi pensyafaat bagi kota kita. Menjadi pensyafaat bagi Indonesia. Katakan amin. Sertakan di dalam doa dan permohonanmu. Jangan hanya minta-minta aja sama Tuhan, berkati kesehatanku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati suamiku, Tuhan berkati istriku, semua kuku. Sekarang sudah saatnya untuk kita memberi kepada bangsa kita lewat doa kita. Yang terakhir berbicara tentang sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini bicara satu nasib. Stop membanding-bandingkan Anda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Saya mau katakan kita semua dalam satu kapal. Dalam satu kapal ada orang kaya, ada kelas VIP, ada kelas bisnis dan ada kelas ekonomi. Kita di kelas mana Bapak Ibu? Ya terserah Anda. Saya mau katakan, kalau kapal ini tenggelam, sama-sama tenggelam semuanya, betul? Jangan selalu beranggapan, kalaupun hancur negara ini biarlah urusan pemerintahan itu lah itu, urusan pembesar-pembesar lah itu, urusan pejabat-pejabat itu, enggak. Kita sama-sama satu kapal. Stop ngomong seperti itu. Mulai berdoa, usahakan. Jangan selalu mengatakan biar urusan mereka. Yang penting saya masih bisa makan, anak-anak masih bisa sekolah, hidup saya masih nyaman di sini. Saya mau nyatakan kita berada dalam satu kapal yang sama-sama. Kalau satu kapal ini tenggelam, kita semua ikut tenggelam.
Kalau kapal ini bocor karena kejahatan, karena berbicara tentang ketidakadilan yang mungkin kita biarkan, kita diamkan, maka air akan menenggelamkan semua orang yang ada di dalamnya, baik itu orang jahat maupun itu orang baik sekalipun. Stop pembiaran. Doakan. Jangan apatis. Jangan selalu ngalam si kami nekaron, ngalam songon lebih aman, daktar foto-foto memang itu dia. Jangan biarkan. Saatnya kita bicara, saatnya kita berdoa, saatnya kita mulai ngomong, Tuhan Yesus, kami bawa bangsa ini, kami bawa negara ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Karena ini tempat nanti menjadi kelak, menjadi tempat negara yang akan diolah oleh anak dan cucu kami. Dan biarlah setiap kita, hati kita tetap senantiasa ada bagi bangsa ini. Amin Bapak Ibu. Jangan kepikiran untuk pindah ke luar negeri. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin jemaat Tuhan. Tapi kalau Anda mau pergi ke negeri Siwalopu, tetangga sama Pak Atta, boleh, nggak apa-apa. Ya. Ada di sini orang Siwalopu Bapak Ibu? Oh ada, oke, puji Tuhan. Oh ada juga beberapa. Tapi nggak perlu paspor kan? Nggak perlu imigrasi, nggak perlu visa, aman, enak, jalan-jalan ke luar negeri dekat, tinggal di situ. Satu hal yang perlu kita ingat bersama-sama hari ini, ada 3 panggilan untuk kota kita, ada 3 panggilan untuk bangsa dan negara kita. Kita usahakan kesejahteraan kota kita, kita berdoa untuk kota ini kepada Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Kita punya iman, kita berdoa, kita bekerja untuk kesejahteraan daripada kabupaten ini. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam setiap aktivitas kita, itu menyangkut di mana kita tinggal saat ini. Ayo, mulai usahakan. Jangan apatis. Kalau besok 17 Agustus, siapa rencana mau tidur 1 harian? Ayo, kalau besok keluar rumahlah, ya ramaikan saja, ya. Anda mau ikut perlombaan juga terserah. Kalau tidak ada perlombaan yang mengizinkan Anda untuk mendaftar, bikin perlombaanmu sendiri di rumah. Anda tarik tambang sendiri terserah. Anda mau lomba kelereng sendiri terserah. Anda mau makan kerupuk sendiri terserah. Anda pesertanya, Anda jurinya, Anda sendiri yang menyediakan hadiahnya. Yang jelas kita tetap senantiasa berdoa, usahakan kesejahteraan bagi bangsa ini. Amin Bapak Ibu. Dan biarlah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita nanti kelak. Biarlah Tuhan tetap senantiasa berdoa bersama dengan kita, berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara ini. Katakan amin Bapak Ibu. Hari ini juga kita ada teman-teman anak-anak Paskibra. Boleh berdiri nak, anak-anak Paskibra. Salah satu contoh yang sederhana, simple, yang perlu kita teladani bagi setiap generasi muda. Formasi minimalis ya, ada berapa orang kalian? 17. Mungkin tahun ke tahun agak rame, tapi untuk kali ini saya katakan ini formasi minimalis dengan semua apa yang ada, tapi saya yakin dan percaya kita semua berdoa untuk setiap tugas mereka sampai bendera Sang Saka Merah Putih berkibar di lapangan serbaguna nanti mewakili Kabupaten Tapanuli Utara. Ini yang menjadi tugas mereka, ini menjadi usaha mereka untuk kesejahteraan daripada kota kita. Dan ini juga menjadi doa mereka, karena apapun yang mereka berikan itu mereka berikan untuk bangsa dan negara, dan itu juga mereka berikan untuk Tuhan kita. Kita berikan tepuk tangan bagi anak-anak kita. Yuk, saat ini Bapak Ibu, kita rindu berdoa untuk mereka. Kita sama-sama angkat tangan kita, kita arahkan kepada adik-adik kita. Bapak kami yang baik, kami berdoa ya Bapak untuk setiap anak-anak-Mu, anak-anak Paskibra yang Tuhan percayakan untuk bisa mengemban tugas, menaikkan bendera pusaka untuk Kabupaten Tapanuli Utara.
Dari tempat ini kami berdoa, Engkau berikan mereka kemampuan, hikmat, kekuatan, kesehatan, kepintaran yang daripada Tuhan, atas daripada anak-anak ini Bapa. Tidak ada kesalahan, tetapi mereka bisa mengemban tugas mereka dengan sempurna. Mereka dapat memperlihatkan kepada seluruh warga Kabupaten Tapanuli Utara bahwa ada mereka generasi muda yang tetap senantiasa optimis mengatakan bahwa Indonesia akan bangkit. Mereka akan tetap senantiasa mengatakan dan berdoa dalam usaha mereka, kami sanggup mengibarkan sangsaka merah putih untuk memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Itu semua untuk Tuhan, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, anak-anakmu ini ada di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, setiap derap langkah mereka besok hari ya Bapa, kami berdoa Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati masa depan mereka, Engkau memberkati studi mereka, Engkau memberkati orang tua mereka, Engkau memberkati daripada seluruh pembina-pembina mereka yang telah bekerja keras sepanjang minggu ini untuk mempersiapkan daripada anak-anakmu ini. Kami yakin dan percaya ada tugas yang besar, ada pekerjaan yang besar, ada perkara yang besar yang memang Tuhan siapkan bagi masa depan anak-anakmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua, silakan duduk adik-adik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan bagimu. Aku punya Tuhan, aku punya Engkau Allah kami yang besar, yang sanggup mengubahkan bangsa kami, negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan, gerejamu yang mengusahakan, yang berdoa tetap senantiasa untuk negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, imanku berkata, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan imanku, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak untuk setiap firman-Mu yang ditaburkan ya Bapak. Dan kami yakin percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Firman-Mu Tuhan itu ditaburkan di tanah yang subur, itu akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam setiap hidup kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya ya Bapa, istri maupun anak-anaknya pun Kau berkati, kesehatan, umur yang panjang menjadi milik mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Maka sebentar lagi Tuhan kami berikan persembahan kami ya Bapa. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kita yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu dan persembahan bisa dijalankan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia.
bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini yang menjadi setiap kerinduan kami Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Syukur untuk setia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan warta sepekan, izinkan kami bertanya, adakah di antara Bapak maupun Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Silakan melambaikan tangannya. Haleluya. Ada satu orang di belakang. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bapak dan Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi kita semua bersaudara dalam nama Tuhan. Amin. Haleluya. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Ayo sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 16 Agustus 2026. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sukacita yang luar biasa, hari ini kita bisa kembali bersekutu di rumah Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan yang baru pertama kali hadir atau setia beribadah bersama kami di GBI Tarutung Kota, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kehadiran Anda adalah berkat bagi kami semua. Mari kita perhatikan bersama beberapa agenda dan info kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini.
kami menginformasikan bahwa ibadah nanti sore ditiadakan karena berlangsungnya kegiatan menyambut kemerdekaan di pusat kota Tarutung. Sepanjang minggu ini, menara doa kita tetap berjalan seperti biasa. Pastikan kita semua tertanam dan saling menguatkan di komunitas masing-masing, baik di sekolah minggu, kaum bapak, kaum wanita, pemuda remaja, departemen musik, hingga tim pendoa. Hari Rabu malam, mari persiapkan hati kita untuk hadir dalam ibadah doa pengurapan. Pada pukul 19 WIB, ibadah ini sangat terbuka untuk seluruh jemaat dan menjadi kewajiban bagi seluruh pelayan agar pelayanan kita semakin berdampak. Di hari Jumat tanggal 21 Agustus, FA Celebration yang akan diadakan di main hall GBI Tarutung Kota mulai pukul 18 WIB. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan setiap FA agar mempersiapkan FA-nya masing-masing. Memasuki akhir pekan, hari Sabtu jam 10 pagi, mari kita berkumpul lagi di tempat ini untuk doa puasa. Ini terbuka untuk umum dan sekali lagi diwajibkan bagi seluruh pelayan jemaat sebagai bentuk persiapan rohani kita sebelum melayani di hari Minggu. Lalu di sore harinya pukul 16 WIB akan diadakan latihan bersama untuk tim musik, tari, dan multimedia. Malam Minggu untuk semua anak muda dan dewasa muda, kami mengajak untuk dapat hadir bersama dengan kami di Youth Creative Ministry pukul 18 WIB dan dewasa muda pukul 19 WIB di tempat ini. Ibadah pertama pukul 10 berjalan bersama dengan ibadah anak dan ibadah kedua pukul 16 WIB bagi jemaat Tuhan yang berkebutuhan khusus atau lansia yang perlukan fasilitas penjemputan untuk ibadah sore ini. Silahkan langsung berkoordinasi dengan pelayan kita atau gembala FA masing-masing agar kami bisa memfasilitasi dengan baik. Catatan khusus untuk orang tua, ibadah anak sekolah minggu Superbook hanya diadakan 1 kali, yaitu pukul 10 WIB di gedung sekolah minggu di depan gereja. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan, membutuhkan konseling atau informasi pelayanan khusus lainnya, layanan pastoral kami selalu terbuka. Silakan hubungi kontak yang tertera di layar multimedia Anda. Sekian pengumuman kita untuk minggu ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Saya undang kita semua tuh bangkit berdiri Bapak Ibu. Pada kesempatan siang hari ini sebelum kita menutup daripada ibadah kita rindu bersama-sama berdoa untuk kembali kepada setiap saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak bencana gempa yang terjadi kemarin. Kita berdoa supaya semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap rangkaian Dirgahayu negeri kita Indonesia yang ke-81 tahun yang akan diadakan di Kabupaten Tapanuli Utara, baik nanti sore maupun besok untuk seluruh acara puncaknya. Sama-sama kita berdoa. Bapa, siang hari ini kami berdoa dan membela daripada saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur. Setiap saudara-saudara kami yang mengalami bencana gempa bumi yang ada kemarin. Bapa, kami berdoa anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu hadir dalam setiap hidup mereka. Engkau balut daripada seluruh luka mereka. Engkau balut daripada seluruh kepedihan hati mereka. Engkau yang menghibur mereka yang saat ini tengah berduka. Engkau yang tetap senantiasa memberikan damai sejahtera-Mu. Tuhan, Engkau yang mempercepat daripada pemulihan daripada tanah NTT. Kami berdoa ya Bapa, belas kasihan-Mu bagi seluruh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, setiap gereja-gereja-Mu juga yang ada di NTT. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan siang hari ini kami juga tak lupa berdoa untuk setiap rangkaian daripada perayaan HUT Dirgahayu RI yang ke-81. Kami berdoa Bapak untuk setiap acara demi acara yang diselenggarakan di Kabupaten Tapanuli Utara, maupun yang ada di setiap kecamatan, maupun yang ada di setiap desa, kelurahan, di setiap dusun.
biarlah semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Biarlah Engkau tetap senantiasa memberkati dengan kasih setia pada Engkau. Engkau memberkati seluruh panitia penyelenggara. Engkau memberkati TNI, Polri, Satpol PP untuk pengamanan yang ada. Anugerah-Mu yang tetap senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat merasakan sukacita, dan kami dapat merasakan berkat Tuhan atas 81 tahun daripada negeri kami ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Kau Yesus. Dan siang hari ini kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari kita sama-sama buka kedatangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai kita mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Demikian ibadah kita untuk satu hari ini. Sampai bertemu kembali.